Shalom. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan teman-teman harus mengetahui ini supaya engkau tahu apakah dia benar-benar mencintaimu atau pura-pura mencintaimu atau ada modus tersembunyi yang baru-baru saja atau selama ini yang sedang dia lakukan untuk kamu. Sejujurnya saya banyak konseling di mana mereka akhirnya menyadari kalau mereka sedang dimanfaatin, kalau mereka sedang ditipu atau dikerjain atas nama cinta, padahal motifnya untuk porotin duitnya dan lain-lain. Jadi ada 3 tanda dia mencintai kamu. Jadi kalau benar-benar dia mencintai kamu, harusnya atau seharusnya 3 tanda ini harus nampak. Kalau 3 tanda ini tidak nampak, maka boleh saya katakan dia tidak mencintai kamu. Untuk itu perlu diuji. Jangan jadi orang yang gampang termakan kata. Begitu dipuja-puji, kelepek-kelepek. Begitu dia ganteng, langsung gak peduli yang lain. Gak peduli karakter, gak peduli. Itu yang kemudian seringkali dimanfaatin, seringkali dikerjain. Nah, saya berharap 3 tanda ini membantu teman-teman untuk tajam menilai, lalu kemudian tegas dalam mengambil keputusan. Berikut tanda dia mencintai kamu. Yang pertama, berkorban. Omong kosong kalau dia nggak berkorban. Saya sering kali dapatin yang mana ceweknya ini dikorbankan. Gak lama, mungkin beberapa waktu yang lalu, ada seorang cewek cerita kalau cowoknya ini pinjam duit. Pertama katanya sekitar 7 juta mungkin ya, seingat saya. Lalu kemudian naik lagi 10, baru kemudian naik lagi ke 15 juta. Katanya si cewek ini, cowoknya ini mau buka usaha. Nah, pinjam, udah berbulan-bulan tidak ada dikembalikan. Nah, setiap kali cewek ini meminta duitnya selalu ada alasan-alasannya. Parahnya adalah dia mau pinjam lagi yang keempat kali. Dan cewek ini tanya, itu gimana? Lihatlah, bayangin. Betapa butanya ini cewek, sampai udah segitunya dia masih nanya. Artinya kan dia udah jelas-jelas dimanfaatin. Nah, untuk itu coba perhatikan. Dia itu berkorban untuk kamu, atau jangan-jangan kamu yang sedang dikorbankan. Korbankan duitmu, pinjam duitmu, pakai duitmu. Korbankan fasilitasmu, mungkin kamu punya kendaraan dipinjam, dipakai. Atau bahkan minta maaf yang cewek-cewek. Dia korbankan tubuhnya kamu. Korbankan dalam arti dia tiduri kamu. Jadi tujuan dia dekatin kamu, tujuan dia pacarin kamu untuk tidurin. Dan berapa banyak akhirnya si ceweknya ditidurin. Jadi korban si ceweknya. Korban tipu, korban omongan, dan lain-lain. Nah, itu artinya dikorbankan. Nah, kalau dia benar-benar mencintaimu, dia yang berkorban. Berkorban waktunya, berkorban tenaganya, berkorban duitnya. Dia yang berkorban. Tanpa ada imbal-imbal apa. Dia tulus berkorban sama kamu. Bukan kamu yang jadi dikorbankan. Berbeda sekali itu. Nah, pertanyaan saya teman-teman, apakah dia berkorban untuk kamu? Seberapa sering dia berkorban? Seberapa besar pengorbanannya? Apakah ketika dia berkorban dia hitung-hitungan? Karena banyak orang kemudian setelah putus meminta kembali apa yang pernah diberikan.
itu namanya palsu. So, teman-teman, coba perhatikan, dia yang berkorban sama kamu atau kamu yang dikorbankan? Itu penting. Dia tidak berkorban atau kamu yang berkorban? Dia yang porotin kamu atau gimana? Sehingga kamu bisa tajam menilai kamu sedang di posisi mana ini sekarang. Dan saya berharap teman-teman ini bisa membantumu untuk tajam menilai. Kalau dia mencintaimu, dia pasti akan berkorban. Pasti akan berkorban. Tidak hitung-hitungan. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, tanda dia mencintai kamu, dia akan bersyukur. Terlepas kamu punya kekurangan, dia bersyukur. Berapa banyak orang pacaran, tapi pacarnya diomongin, digosipin. Dia yang gosipin, dia gosipin pacarnya. Menggerutu, terus kemudian membanding-bandingkan pacarnya dengan orang lain. Itu artinya dia nggak bersyukur. Itu artinya dia nggak betul-betul menerima kamu apa adanya. Itu artinya dia nggak benar-benar menyukaimu. Orang kalau benar-benar menyukai, dia akan menerima segala kekuranganmu. Baik kekurangan di keluargamu, baik kekurangan dirimu, baik masa lalumu, atau apapun yang berkaitan dengan kamu. Kalau dia benar-benar cinta, dia akan bersyukur. Nah, pertanyaan saya, dia bersyukur enggak atas dirimu? Atau kamu dibanding-bandingkan dengan yang lain? Atau dia menggerutu? Atau dia ngomel-ngomel, bersungut-sungut? Jujur ya, nggak enak punya pasangan yang apa-apa bersungut-sungut. Kamu itu ya kayak gini-gini, kayak gini-gini. Kamu itu gini, kamu itu gini. Kamu beda dengan yang itu, kamu beda dengan itu. Itu sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan. Minta maaf ya, kalau saya boleh katakan, dia yang bersungut-sungut atas dirimu, sesungguhnya dia tidak mencintai kamu. Dia kalau banding-bandingin kamu, berarti yang dia cinta adalah orang itu, bukan kamu. Kalau dia cinta kamu, harusnya kamu gak dibandingin. Nah, pertanyaan saya, seberapa besar dia bersyukur memilikimu? Atau sebaliknya, seberapa besar dia membanding-bandingkanmu? Coba perhatikan itu baik, teman-teman, supaya kamu jangan menyesal. Ya, berapa banyak orang akhirnya setelah menikah kecewa karena sampai di pernikahan masih gitu membanding-bandingkan, bersungut-sungut dan lain-lain. Akhirnya apa? Ketemu yang lebih baik, ditinggalkan. Akhirnya apa? Selingkuh. Karena apa? Gak bersyukur. Untuk itu cari pasangan yang bisa bersyukur atas pribadimu, yang bisa bersyukur dengan semua kekurangan dan kelemahanmu. Maka bisa dipastikan dia akan setia. Rahasia setia gak banyak. Rahasia setia cuma satu, rasa syukur. Kalau dia bersyukur atas dirimu, saya bisa pastikan dia akan setia. Itu yang kedua. Lalu yang terakhir, tanda dia mencintai kamu. Yang terakhir adalah dia sangat-sangat bersabar menghadapi dirimu. Pertanyaan saya, dia orang sabar apa Anda? Orang kalau gak sabar, gampang memaki. Orang yang gak sabar, gampang menyalahkan. Orang yang gak sabar, itu biasanya main kasar. Biasanya gampang menyalahkan. Orang yang sabar gampang mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Namanya gak sabaran. Nah, pertanyaan saya, dia sabar gak menghadapimu? Atau seberapa sering kamu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang mengecewakan? Karena dia gak sabaran. Harusnya kalau dia cinta sama kamu, dia bersabar atas kekuranganmu. Dia bersabar atas kelemahanmu. Dia sabar menunggu kamu berubah lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena semua orang punya kekurangan. Semua orang punya kelemahan. Jadi kalau nggak bersabar, ya repot. Ya jadi masalah. Kenapa orang akhirnya putus? Kenapa orang akhirnya cerai? Ya karena nggak sabar. Apalagi kalau alasannya udah cukup sabar saya. Itu bukan sabar. Sabar itu nggak ada kata cukup sabar. Sabar itu ya sabar. Jadi kalau dia benar-benar mencintaimu, dia akan sabar terhadapmu. Itu penting banget. Sehingga teman-teman
engkau tidak salah memilih. Untuk itu coba perhatikan 3 tanda ini. Dia berkorban ndak sama kamu? Dia bersyukur ndak atas pribadimu? Atau dia bersabar ndak atas dirimu? Coba cek, dan pesan saya kalau 3 ini tidak kamu temukan, segera ambil keputusan dan jadilah tegas. Ini yang boleh saya bagikan, tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.